Halo Sobat TIF, selamat datang kembali di Tifcast, podcast seru dan informatif Teknik Informatika Unpas. Dengan saya Fitriani yang siap menemani kalian dalam obrolan inspiratif hari ini. Dalam episode kali ini, saya kedatangan tamu yang keren banget. Coba kalian tebak. Cluenya, beliau memiliki jiwa pemimpin yang tinggi, yang telah memimpin dengan penuh dedikasi dan semangat luar biasa dalam membawa perubahan bagi himpunan. Sok, cluenya ya, beliau memiliki jiwa pemimpin yang tinggi, terus memiliki semangat dan dedikasi untuk membawa perubahan bagi himpunan. Coba kalian bisa tebak nggak? Langsung aja saya panggil ya. Beliau adalah Kang Muhammad Nizar Al-Fatan, Ketua Umum HMTIF Unpas periode 2024-2025. Selamat datang Kang Nizar. Halo Teh Fitri. Silahkan. Halo. Ya, jadi gimana nih Teh Fitri? Apa yang akan dibahas di podcast kali ini? Kita akan membahas seputar tentang HMTIF Unpas. Oke. Dan hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang dunia kemahasiswaan di TIF Unpas, mulai dari apa itu HMTIF, program kerja HMTIF, kegiatan himpunan yang keren-keren, sampai kebijakan dan kerjasama menarik yang sedang dijalankan. Pastinya banyak info penting buat para mahasiswa TIF yang tidak boleh kalian lewatkan. Kalau perlu dicatat ya. Sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara podcast hari ini. Oke, terima kasih sudah mengundang saya sebagai ketua himpunan untuk menyampaikan sedikit ilmu yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan teknik informatika khususnya. Ya, bolehlah langsung aja ya Pak KM sedikit. Apa sih HMTIF Unpas itu? Boleh sedikit juga sejarah tentang HMTIF Unpas. Oke, kita berbicara lembaga kemahasiswaan yang ada di Teknik Informatika Universitas Pasundan, yaitu HMTIF Unpas. Di mana ketika saya harus mengartikan apa itu HMTIF Unpas, tentunya sungguh sangat panjang bila diartikan gitu. Secara singkat yang bisa saya sampaikan, HMTIF Unpas bagi saya yaitu sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan, sebuah kekeluargaan yang harus dirangkul, dan wawasan yang harus dicari. Itu HMTIF bagi saya. Berbicara mengenai sejarah HMTIF Unpas, tentunya kakak-kakak saya di lembaga kemahasiswaan HMTIF Unpas ini lebih detail menjelaskan mengenai sejarah ini. Namun yang saya ketahui bahwa lembaga ini sudah berdiri cukup lama, di mana berdiri pada tanggal 30 September tahun 1993. Pada hari ini belum masuk ke bulan September di tahun 2024, terakhir ulang tahun HMTIF itu ke 31 tahun. Banyak sekali suka duka yang telah dilewati oleh HMTIF Unpas. Dengan harapan dan tujuan HMTIF Unpas ini tetap berdiri sampai kapanpun. Mungkin sedikitnya sejarah HMTIF Unpas yang bisa saya sampaikan seperti itu Teh Fitri. Iya, menarik sekali. Sudah cukup lama ya Kang? Sudah cukup lama, 31 tahun berdiri. Dan alhamdulillah HMTIF Unpas itu lembaga yang tidak pernah vakum sebelumnya. Jadi dari angkatan pertama hingga 31 tahun berdirinya, HMTIF Unpas selalu ada kepemimpinan periode-periode baru, periode selanjutnya seperti itu. Berlanjut dan regenerasi ya Kang? Betul Teh Fitri. Iya. Kalau membahas tentang budaya organisasi di HMTIF, kayaknya gimana sih Kang? Nilai apa yang paling dijunjung tinggi? Kalau kita mengacu pada kultur yang ada di lembaga kemahasiswaan HMTIF Unpas ini, mengacu pada budaya kekeluargaan, nilai yang kami junjung tinggi yaitu kekeluargaan, di mana kekeluargaan di sini dari kakak ke adik saling menghargai, adik ke kakak saling merangkul, sopan santun ditingkatkan, ketika ada permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, ketika ada sesuatu yang dibutuhkan dari mahasiswa TIF ini kita saling rangkul, saling bantu gitu. Itu yang mencerminkan kita lembaga HMTIF Unpas gitu, yang dimana nilai yang dijunjung tinggi di sini yaitu kekeluargaannya. Menarik sekali. Jadi tidak takut untuk saling menghakimi ya Kang ya. Betul. Saling merangkul satu sama lain. Betul.
Nah itu juga salah satu yang membuat saya nyaman di HMTF Unpas ini gitu. Karena dengan jiwa kekeluargaan yang tinggi, dengan ada rangkulan dari kakak ke adik, adik ke kakak, itu sesuatu yang saya ingin terus kembali ke HMTF Unpas gitu. Kita juga jauh dari rumah mungkin yang rantau-rantau ya Kang ya. Betul. Jadi punya teman baru, keluarga baru di sini. Betul sekali Teh Fitri. Ya, sedikit nih Kang, menarik bagi saya. Apa sih yang membuat Kang Nizar itu pada saat itu ingin menyalonkan sebagai ketua HMTIF periode yang sekarang? Oke, kita berbicara latar belakang seorang Muhammad Nizar menjadi ketua umum. Tentu yang melatar belakangi pada ketika saya menjadi ketua umum itu ada dua Teh Fitri. Yang pertama itu ada pengalaman, yang kedua itu ada kesempatan. Oh ya. Dimana ketika kita berbicara pengalaman, sebelum saya menjadi ketua umum, tentunya saya banyak belajar di periode-periode sebelumnya, dan saya juga kebetulan aktif di kegiatan berbagai organisasi kemahasiswaan. Kemudian saya juga tergabung di dalam kepengurusan di 2 periode sebelumnya, dimana ketika 2 periode sebelumnya berjalan itu banyak pembelajaran yang bisa saya ambil, dari mulai kepemimpinannya, bagaimana seorang pemimpin mampu beradaptasi dengan lingkungannya, seorang pemimpin mampu memahami anggotanya, seorang pemimpin mampu memotivasi anggotanya, sampai hingga saya mempelajari juga organisasinya, apa itu HMTIF, bagaimana HMTIF bergerak, bagaimana alur birokrasi yang ada di HMTIF. Saya pelajari itu selama 2 periode. Nah itu yang membuat saya terpacu ingin menjadi ketua umum himpunan. Berarti sebelumnya Kang Nizar ini sudah menjadi anggota sebelumnya, anggota pengurus himpunan periode 2 periode sebelumnya. Oh berarti sudah cukup ya tahulah intinya ya. Ya kurang lebihnya insya Allah tahu. Iya. Nah untuk background Kang Nizar kan tadi sudah dijelaskan. Sekarang sudah menjadi ketua himpunan periode 2024-2025. Ada cerita menarik nggak sih Kang selama menjadi ketua himpunan pada periode ini? Banyak cerita menarik ketika saya menjadi ketua umum himpunan gitu. Dari mulai saya sebelum menjadi ketua umum itu mencalonkan dulu dengan berbagai syarat dan prosesnya telah saya lalui gitu, sehingga saya menjadi ketua umum pada hari ini. Dari mulai pembentukan dari sebuah struktural di organisasi, kemudian dari manajemen sebuah program kerja, kemudian bagaimana caranya kita memahami satu sama lain, itu sesuatu hal-hal yang menarik yang mungkin memang tidak bisa dilupakan gitu ketika nantinya saya udah lengser sebagai ketua umum gitu. Hal-hal seperti itu yang memang selalu saya ingat gitu. Apalagi momen-momen ketika mempersiapkan sebuah program kerja gitu. Ketika akan melaksanakan program kerja, banyak sekali tahapan-tahapan untuk melaksanakannya, dari mulai kita mempersiapkan dari segi kepanitiaannya, dari segi administrasinya, kemudian pelaksanaan kegiatannya hingga evaluasi kegiatan. Itu tahapan-tahapan tersebut selalu mendapatkan hal yang berbeda gitu, karena memang dari setiap program kerja ini berbeda juga di ketua pelaksananya, terus kepanitiaannya, bagaimana seorang pemimpin juga harus bisa memahami ketua pelaksana A, ketua pelaksana B gitu. Hal-hal seperti itu yang menurut saya menarik. Iya, cukup panjang juga prosesnya ya Kang. Iya, panjang juga. Nah itu cara Kang Nizar untuk memanage waktu dengan kuliah bagaimana? Sebetulnya mengenai kuliah dan organisasi ini, bagaimana kita cara memandang si organisasi tersebut gitu. Ketika kuliah ini menjadi kebutuhan pokok yang dimana harus kita selesaikan, tidak beda juga dengan organisasi. Ketika kita memandang organisasi ini bermanfaat dan akan berimpact positif bagi diri kita samakan dengan apa itu kuliah gitu kan. Ketika kita di kuliah secara akademik kita belajar mengenai hal-hal yang memang di organisasi tidak dipelajari. Begitupun di organisasi ada hal-hal yang secara organisasi tidak dipelajari di akademik. Jadi kita tuh saling melengkapi antara kuliah dan organisasi. Ketika kita sudah berpandangan seperti itu, dirasa akan cukup mudah untuk memanage sebuah waktunya ya, waktunya betul. Nah jujur aja nih Kang, apa sih tantangan terberat bagi ketua HMTIF itu, dan gimana cara Akang untuk
mengatasi tantangan tersebut? Tantangan untuk saat ini mungkin yang terberat itu bagaimana kita mempertahankan suatu anggota, karena memang lembaga kemahasiswaan pada saat ini mungkin dipandang tidak cukup menarik gitu. Jadi bagaimana seorang pemimpin, seorang ketua umum mampu menjadikan sebuah organisasi ini menarik dan mempertahankan anggota yang ada gitu kan. Nah, solusinya dari tantangan tersebut yang pertama jelas bagaimana seorang ketua umum mampu membuat program-program kerja yang sangat menarik dan relevan di saat ini, di mana program kerja itu harus sesuai dari apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Terus di sini Teknik Informatika Universitas Pasundan. Yang kedua mengenai tantangan tersebut, solusinya itu membuat program-program kerja kaderisasi yang berkelanjutan, di mana program kerja kaderisasi ini untuk mempersiapkan atau menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu tantangan dan solusi HMTF saat ini. Begitu ya, beban gak sih Kang bagi Kang Nizar? Kalau karena saya menyukai juga bagaimana memanage orang, memahami orang, terus berdiskusi dengan orang lain, tidak jadi beban kalau bagi saya gitu kan. Ketika kita ketika kita sesuatu itu dianggap beban bagi kita, itu berarti ada yang salah dalam kita menjalaninya. Ya betul, ada yang salah, kita tidak suka dalam menjalaninya. Itu bisa menjadi salah satu faktor beban terhadap sesuatu gitu. Tapi ketika kita sudah menyukai sesuatu tersebut gitu, menyukai apa yang ada di dalam sesuatu tersebut, kita enjoy aja, tidak akan terasa terbebani atau berat gitu kan. Keren banget ya. Di HMTF periode Kang Nizar ini punya ciri khas apa sih Kang yang beda dari kepengurusan yang sebelumnya? Kalau ciri khas di periode ini yaitu di mana orang-orang di periode 24-25 ini mampu beradaptasi secara baik gitu. Ketika seorang ketua menyampaikan amanah kepada kepada anggotanya, anggota itu menyelesaikan amanah tersebut dengan baik gitu. Dengan kata lain kan anggota tersebut bisa memahami apa yang disampaikan ketua dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kelembagaannya gitu. Seperti itu. Oke. Baiklah, kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Kang Nizar, masih seputar tentang HMTIF Unpas. Nah, tadi kan kita udah sedikit membahas sejarah HMTIF Unpas sampai perjalanan Kang Nizar menjadi Kahim periode 2024 dan 2025. Nggak afdol nggak sih kalau kita nggak ngebahas divisi-divisi dan proker-proker yang ada di dalamnya? Pada periode Kang Nizar kali ini, apa saja divisi-divisi yang ada di HMTIF Unpas, Kang? Oke, untuk di periode 2024-25 kami membawa 6 divisi, di mana divisi yang pertama itu divisi sosial dan politik. Yang kedua ada divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Yang ketiga ada divisi komunikasi dan informasi. Yang keempat ada divisi rumah tangga. Yang kelima ada divisi ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, yang keenam, ada divisi minat bakat. Nah, itu divisi yang ada pada periode 24-25. Masih sama Kang di periode yang lalu sampai periode kalau di periode 24-25 itu ada penambahan satu divisi baru, yaitu divisi ekonomi kreatif, yang dimana divisi ekonomi kreatif ini dibuat untuk penunjang keuangan penghasilan internal HMTF Unpas gitu. Oh, begitu. Nah, masing-masing divisi-divisi tersebut memiliki program-program kerja juga, Kang? Memiliki program-program kerja dan sesuai bidang-bidangnya gitu. Di mana ada divisi sosial dan politik ini kalau saya sebut sebagai divisi pengembangan diri, di mana di dalamnya ada program-program kerja mengenai pengkaderan, kaderisasi, kemudian ada difokuskan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru kalau untuk divisi sosial dan politik ini, karena berhubungan dengan kaderisasi. Yang kedua ada divisi pengembangan sumber daya mahasiswa, di mana divisi pengembangan sumber daya mahasiswa atau yang kita kenal PSDM ini dikaitkan dengan divisi akademik, di mana menyelenggarakan program-program kerja yang tidak jauh dari akademik. Contohnya membuat seminar-seminar akademik, perlombaan-perlombaan mengenai akademik, peningkatan
skill-skill di bidang akademiknya gitu. Itu tugas dari divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Yang ketiga ada divisi komunikasi dan informasi, di mana divisi komunikasi dan informasi ini berfokus pada penginformasian dari seluruh informasi yang ada di HMTF Unpas, dari mulai penginformasian akademik maupun non akademik. Kemudian selanjutnya ada divisi rumah tangga, di mana divisi rumah tangga ini divisi yang mengatur atau mengkoordinir inventaris yang ada di sekretariat HMTF Unpas. Kemudian yang selanjutnya divisi yang terakhir itu yaitu divisi minat bakat, di mana divisi minat bakat ini berfokus pada kegiatan non akademik. Biasanya ada kegiatan-kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan, kemudian kegiatan-kegiatan musik, kegiatan-kegiatan euforia, itu dari divisi minat bakat. Nah, mungkin itu divisi-divisi serta tugas dan fungsinya di periode 24-25. Nah, itu masing-masing dari divisi tersebut membuat proker sendiri kah atau dari Kang Nizar yang membuat proker? Nah, mengenai program kerja ini, abstraksi dari program kerja itu awalnya dari visi misi seorang ketua umum, kemudian diturunkan menjadi sebuah divisi dan diturunkan kembali menjadi sebuah program kerja, yang dimana program kerja ini mengacu pada visi misi ketua umum, tujuan HMTIF serta peran dan fungsi HMTIF. Nah, jadi pembuatan program kerja ini juga tidak semena-mena program kerja ini dibuat gitu, berdasarkan sesuatu gitu, ada sebab dan akibatnya gitu, sehingga program kerja ini dibuat gitu. Nah, yang paling penting program kerja ini dibuat atas dasar aspirasi dari mahasiswa. Betul. Nah, di dalamnya proker-proker yang sudah Kang Nizar jelaskan, apakah ada yang sudah menjalin kerjasama baik itu internal maupun eksternal, Kang? Sejauh ini program-program yang sudah terlaksana belum ada penjalinan dengan pihak eksternal, namun memang ada program-program kerja ke depannya untuk menjalin sponsorship dengan pihak kami untuk menjalankan si program kerja tersebut. Jadi kita ada kolaborasi dengan pihak salah satu sponsorship untuk dari segi price budget ataupun solusi-solusi yang memang untuk menjalankan si program kerja tersebut gitu. Ngomong kerjasama, HMTIF kan memang menyediakan wadah dan tempat untuk teman-teman kita di TIF yang ingin mengasah skill di luar kuliah ya Kang ya. HMTIF punya wadah apa aja sih Kang untuk mahasiswa yang ingin berkembang? Pertanyaannya cocok sekali ketika seorang mahasiswa ingin mendapatkan pengembangan diri yang lebih gitu, dimana HMTF Unpas ini adalah wadah yang sangat baik untuk pengembangan diri, dari mulai kita mengasah komunikasi, kemudian bagaimana caranya kerja sama tim, bagaimana caranya memanajemen proyek, melatih soft skill yang dibutuhkan baik di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan. Itu HMTF Unpas itu sudah menjadi wadahnya gitu. Yang pastinya menerima aspirasi mahasiswa. Karena memang dasarnya itu organisasi HMTF Unpas ini berdiri itu atas dasar dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Jadi tentunya fungsi utama dari HMTF Unpas ini juga sebagai wadah agregasi aspirasi mahasiswa. Nah, baik. Tadi kan kita udah ngebahas proker-proker dan divisi-divisi yang ada di dalamnya ya Kang. Buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi khususnya di HMTIF yang pengen bergabung nih Kang, gimana sih caranya itu pengen gabung di HMTIF Unpas? Sebetulnya kalau ingin bergabung di kepengurusan HMTIF Unpas itu cukup mudah. Setiap periodenya itu akan menyebarkan link pendaftaran rekrutmen pengurus. Nah, di sana menyelesaikan persyaratan, kemudian ada tes wawancara, kemudian ada tes minat bakat, di mana si mahasiswa ini ditanya ingin masuk dalam divisi mana. Nah, sebelum itu juga ada penjelasan dulu mengenai fungsi-fungsi divisinya, tugas peran fungsi divisinya itu ke mahasiswa. Jadi mahasiswa akan lebih mudah untuk memilih kemampuan dan minatnya di mana nih gitu kan. Nah, setelah itu nanti ada
penyisihan, di mana di babak penyisihan itu mahasiswa yang lolos ke tahap selanjutnya akan diumumkan gitu. Mahasiswa yang belum memenuhi syarat diumumkan juga di pengumuman tersebut gitu, dan setelah itu masuk ke kepengurusan kami gitu di HMT Unpas. Berarti harus benar-benar sesuai minat dan keinginan kita ya Kang ya. Betul. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, fungsi dan perannya juga sudah akan diberitahu dulu ya Kang ya. Betul untuk para sekali. pendaftar. Dan kita udah ngobrol-ngobrol seru ya Kang ya. Dari membahas tentang seputar HMTIF sampai divisi-divisi dan program-program yang ada di dalamnya. Nah, lanjut nih Kang ke pertanyaan selanjutnya, gimana sih hubungan HMTIF sama pihak prodi? Apa kebijakan kampus yang lagi diperjuangkan HMTIF buat kepentingan mahasiswa? Oke, terima kasih pertanyaannya Teh Fitri. Mengenai dari sudut pandang organisasi, di mana hubungan antara HMTIF Unpas dengan program studi itu merupakan mitra, di mana kita bisa berkolaborasi sebuah program kerja. Program studi memiliki sebuah program kerja, misalkan kita bisa berkolaborasi dengan program studi, dan begitu pun sebaliknya, ketika kita punya program kerja kita bisa berkolaborasi juga dengan program studi. Nah, mengenai kebijakan-kebijakan yang memang kita perjuangkan, sebelum ke sana memang dari setiap kebijakan yang ada di kampus ini, peran lembaga kemahasiswaan sangat sentral di sana, di mana lembaga kemahasiswaan harus mengawal atau mengawasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pihak birokrat kampus. Ketika ada kebijakan yang memang merugikan dari mahasiswa dan bagi mahasiswa tersebut, maka kita harus mengkaji terlebih dahulu dan mengaudiensikan kepada pihak birokrat kenapa kebijakan tersebut bisa keluar, alasan kebijakan tersebut keluar, kemudian di sana tercapailah titik solusi atau win-win solusi antara kelembagaan kemahasiswaan dan pihak birokrat untuk disampaikan ke mahasiswa. Nah, kebijakan-kebijakan yang memang sedang diperjuangkan, ya ada beberapa kebijakan yang memang sedang diperjuangkan oleh lembaga kemahasiswaan. Ya, mungkin nanti bisa lengkapnya kebijakan apa sajanya bisa ditanya lebih lanjutnya di sekretariat kami maupun ke divisi sospol yang menanganinya gitu, supaya memang lebih detail penjelasannya dan tidak ada salah paham mengenai pengertian kebijakan tersebut, kayak seperti itu. Baik, berarti dari setiap proker-prokernya juga kita perlu diskusi dulu ya Kang kepada prodi apakah bisa atau tidaknya ya Kang. Betul. Jadi program kerja ini sebelum kita membentuk program kerja berdasarkan visi misi ketua umum, berdasarkan konstitusi, berdasarkan aspirasi mahasiswa, kita juga berdiskusi dengan program studi. Barangkali dari program studi bisa memasukkan salah satu program kerja untuk kolaborasi, terus barangkali ada saran dan masukan dari program studi untuk program kerja tersebut gitu. Nah, kami pasti melakukan diskusi terlebih dahulu dengan program studi untuk sebelumnya menetapkan si program kerja tersebut. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin diwujudkan sebelum periode kepengurusan ini berakhir, Kang? Banyak sekali yang ingin diwujudkan sebelum berakhirnya periode 24-25, dari mulai memang program kerja yang harus diselesaikan, kemudian penciptaan dari pemimpin-pemimpin selanjutnya gitu. Bagaimana seorang ketua umum mampu menciptakan pemimpin yang berkualitas, seperti itu. Hal-hal yang memang pengen diwujudkan gitu sebelum berakhirnya periode 24-25. Oke, baik. Buat mahasiswa TIF yang dengerin podcast ini, apa pesan dari Kang Nizar? Oh ya Kang, sekalian bocorin dong proker HMTIF kedepannya yang sayang banget buat para mahasiswa teknik informatika ini dilewatin. Oke. Kita jawab di yang program kerja dulu ya. Ya, boleh. Program kerja yang akan dilaksanakan HMTIF Unpas ke depan yaitu pertama ada program kerja mengenai webinar, di mana webinar di sana membahas mengenai entrepreneurship dan digital marketing. Tujuan dari program kerja ini ingin menciptakan mahasiswa-mahasiswa teknik informatika itu memiliki jiwa entrepreneur atau memiliki jiwa usaha yang tinggi sehingga dapat membuka
lapangan pekerjaan di masa yang akan datang. Kemudian digital marketing, di sana kita mempelajari bagaimana caranya kita memanage sebuah usaha yang akan dijalankan oleh seorang mahasiswa maupun setelah menjadi mahasiswa nantinya. Kemudian setelah itu ada program kerja yang dinamakan program kaderisasi, yaitu LDKO, latihan dasar kepemimpinan organisasi. Di sana kita mempelajari dan membentuk para kader-kader pemimpin-pemimpin yang baru di masa yang akan datang, supaya pemimpin tersebut siap dalam menghadapi segala bentuk resiko yang akan dihadapinya di kemudian hari, dan menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, seperti itu. Sebelum podcast kali ini kita akhiri, Kang, mungkin kami dari Tifkes akan memberikan sebuah simbolis berupa plakat nih, Kang. Oke. Untuk Kang Nizar. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kang Muhammad Nizar Al-Fatan yang telah berbagi cerita dan pengalaman menarik sebagai Ketua HMTIF Unpas periode 2024-2025. Buat Sobat TIF yang penasaran dengan kegiatan himpunan atau ingin berkontribusi, jangan ragu untuk menghubungi HMTIF melalui media sosial mereka ya. Semoga diskusi hari ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Sampai jumpa di episode Tifkes berikutnya dengan topik dan pembicara yang tidak kalah seru. Dan jangan lupa untuk para viewers, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat kalian share ke teman-teman kalian ya. Dadah!